Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dipanggil menjadi rasul. Kisah Yesus memanggil para rasul selalu menarik untuk direfleksikan. Jauh berbeda dengan perekrutan anggota suatu perkumpulan yang melewati berbagai macam proses dan tahap dengan setumpuk syarat yang mesti dipenuhi. Cara Yesus memilih dan memanggil para muridnya jauh dari segala tetek bengek, prosedural, bahkan terlampau sederhana. Sebelum memilih mereka, Yesus hanya perlu berdoa semalam-malaman untuk meminta petunjuk Bapanya. Setelah itu, tanpa banyak syarat, 12 orang dipilih untuk mengikuti Dia. Rasul adalah seseorang yang dipilih dan diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Tujuan Yesus menetapkan 12 orang adalah untuk menyertai Dia, diutus untuk memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk ikut serta meneruskan karya para rasul Kristus. Melalui sakramen pembaptisan, kita telah dipilih dan dikhususkan untuk mengemban tanggung jawab sebagai utusan dan pewarta keselamatan Kristus. Dimensi rasuli ini dapat kita terapkan dalam hidup dan cara bertindak kita. Kita diutus berarti kita harus berani keluar dari diri sendiri demi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan profesi dan pekerjaan kita, sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam tugas perutusannya. Maka, milikilah sifat dan sikap seorang murid yang mau terus belajar dan berproses. Usaha terus-menerus dari diri untuk memberi hasil yang baik sebagai ungkapan persembahan diri kita kepada Tuhan. Yang diminta dari kita adalah melaksanakan pekerjaan yang kecil dengan cinta yang besar, dan Tuhan akan menyelesaikan yang lebih besar. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap profesi dan pekerjaan, kita akan memberi makna hidup dan menciptakan kegembiraan tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu.
Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.